Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sodik. Di sini saya akan menyajikan suatu materi mengenai portofolio dan asesmen portofolio. Di sini saya bersama Lili Novitasari untuk materi yang pertama, yaitu tentang portofolio dan penilaian portofolio. Yang kedua, authentic portofolio. Yang ketiga, self assessment dan teacher assessment. Yang keempat yaitu pengelolaan portofolio. Oke, untuk materi yang pertama yaitu portofolio dan penilaian portofolio yang akan disajikan oleh Lili Novitasari. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama terkait portofolio dan penilaian portofolio. Portofolio secara umum merupakan laporan lengkap dari seluruh aktivitas seseorang. Sedangkan penilaian portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik atau non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Apa tujuan portofolio? Tujuan portofolio ditetapkan berdasarkan apa yang harus dikerjakan dan siapa yang akan menggunakan jenis portofolio. Lalu bagaimana karakteristiknya? Menurut Barton dan Collin, terdapat beberapa karakteristik esensial dalam pengembangan berbagai bentuk portofolio, diantaranya yaitu multisumber, autentik, dinamis, eksplisit, integrasi, kepemilikan, dan beragam tujuan. Bagian-bagian atau struktur dari portofolio. Yang pertama yaitu daftar isi dokumen, yang kedua isi dokumen, 3 bundle dokumen, 4 batasan dokumen, dan yang terakhir catatan guru dan orang tua. Langkah-langkah penilaian portofolio di antaranya yaitu jelaskan pada peserta didik maksud penugasan portofolio, menjelaskan sampel-sampel portofolio yang dapat digunakan. Peserta didik diharuskan mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio, mencantumkan tanggal pembuatan dan pada setiap evidence atau bukti-bukti hasil belajar. Selanjutnya, tentukan kriteria penilaian sampel-sampel portofolio, dan yang terakhir, melakukan perbaikan terhadap portofolio yang belum sesuai dengan kriteria. Materi yang selanjutnya yaitu keautentikan portofolio. Yang pertama, validitas portofolio. Validitas dalam asesmen portofolio mengacu pada bukti yang tersedia untuk interpretasi asesmen dan konsekuensi potensial dalam pemanfaatan asesmen. Yang kedua, reliabilitas portofolio. Esensi dari reliabilitas portofolio adalah apakah hasil asesmen dari portofolio serupa masih sama jika dilakukan oleh 2 orang asesor. Setelah menganalisis bahwa berbagai penelitian yang ada masih memfokuskan pada bagaimana menerapkan asesmen alternatif dan dampak asesmen alternatif. Merumuskan dasar metodologi untuk proses establishing dan refining sistem penskoran asesmen alternatif untuk skala luas dengan memfokuskan pada reliabilitas asesmen portofolio. Kelebihan penilaian portofolio. Yang pertama yaitu memungkinkan pendidik mengakses kemampuan peserta didik untuk membuat, menulis, menghasilkan berbagai tipe tugas akademik. Kedua, memungkinkan pendidik menilai keterampilan atau kecakapan peserta didik. Ketiga, mendorong kolaborasi antara peserta didik dan pendidik. Yang keempat, memungkinkan pendidik mengintervensi proses dan menentukan di mana pendidik perlu membantu. Dan portofolio memiliki kekurangan, diantaranya diperlukannya waktu yang relatif panjang dan segera.
Pendidik harus tekun, sabar, dan terampil. Yang terakhir, tidak ada kriteria yang standar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ali. Saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Lili. Oke, selanjutnya yaitu self-assessment dan teacher assessment. Yang pertama, self-assessment. Self-assessment merupakan suatu teknik penilaian di mana individu dapat menilai dirinya sendiri terkait dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari. Yang kedua, asesmen guru. Penilaian oleh guru mempunyai cara yang berbeda, atau penilaian kompetensi atau sikap. Dalam menilai peserta didik, ada dengan cara penilaian peserta didik terhadap peserta didik lainnya, penilaian diri, atau penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian lewat tanya jawab, penilaian lewat tugas-tugas yang diberikan, penilaian lewat ulangan harian, penilaian lewat ujian tengah semester, dan penilaian lewat ujian akhir menentukan suatu peserta didik apakah sudah menguasai materi pelajaran yang ada di sekolahan ataupun tidak. Selanjutnya yaitu teknik penilaian yang dilakukan oleh guru, yaitu penilaian lewat pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang pertama yaitu penilaian kompetensi keterampilan yang dimiliki peserta didik. Penilaian pengetahuan peserta didik dapat dilakukan dengan tes tertulis, non-tulis, dan lewat tugas yang diberikan oleh guru dengan penilaian dengan tes tulis. Yang kedua yaitu penilaian kompetensi sikap dari peserta didik, yaitu sikap bermula dari perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespons suatu ataupun objek. Yang ketiga yaitu penilaian kompetensi keterampilan yang dimiliki peserta didik, yaitu penilaian kompetensi keterampilan yang dimiliki peserta didik dapat dilakukan dengan cara praktik ataupun proyek. Selanjutnya yaitu D, pengelolaan portofolio. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan portofolio adalah yang pertama, hargai kepemilikan siswa terhadap hasil karyanya. Yang kedua, siswa atau secara perorangan serta guru bersama-sama memilih sampel karya siswa dalam konteks kelas yang mendukung minat siswa, pengambilan keputusan, dan kolaborasi. Yang ketiga yaitu undanglah orang tua untuk terlibat dalam proses portofolio atau tetap adakan kontak dengan mereka tentang kegiatan yang sedang ataupun telah berlangsung dalam proses portofolio melalui buletin ataupun berita sekolah. Keempat yaitu upayakan ada kegiatan diskusi untuk memantapkan tampilan portofolio dengan cara memberikan masukan yang sifatnya memberi saran, bukan menilai dalam hal menemukan atau memunculkan keunikan atau keunggulan karya mereka. Yang kelima yaitu diskusikan unsur-unsur lain yang mungkin ditampilkan dari karya mereka agar mereka yakin bahwa karya mereka layak ditampilkan secara bertanggung jawab dan membanggakan. Keenam, hendaklah siswa dibantu dalam memilih karya mereka untuk dipamerkan. Ketujuh, mintalah siswa untuk memberikan alasan mengapa mereka memilih karya tertentu mereka untuk dipamerkan atau ditayangkan dengan cara menuliskannya dalam kartu laporan secara teratur atau periodik untuk dapat dirujuk apabila akan diperbarui atau direvisi. Yang kedelapan, adakah waktu untuk mereview portofolio oleh guru sendiri? Catatan kekuatan dari masing-masing portofolio. Kesembilan yaitu pembaharuan portofolio yang ada secara berkala. Siswa dilibatkan untuk membandingkan atau menganalisis dan memiliki dengan berhati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ke-10 yaitu siswa mendapatkan kesempatan untuk mendiskusikan dengan siswa lain dalam pertemuan yang dijadwal
atau bahkan digelar dalam forum yang lebih luas atau dipamerkan. Yang terakhir yaitu gunakan portofolio dalam diskusi bersama orang tua dan pihak pengambilan keputusan tentang kemajuan dan perkembangan potensi siswa. Oke, sekian dari kelompok 4. Saya di sini sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan dari yang saya sampaikan, baik sengaja maupun tidak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.